Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan kafiru bil dunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil musub wa talinu bil suhub wa ala alihi washabihi man yarzuk. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, kali ini saya bersama salah satu mahasiswa yang melakukan KKN di sebuah desa yang sangat mistis, sahabat. Di desa tersebut beredar informasi bahwa banyak sekali dukun-dukun ataupun penganut-penganut ilmu hitam, sehingga hal tersebut dapat membahayakan para mahasiswa tersebut. Para mahasiswa yang KKN tersebut mendapat teror, sahabat, baik berupa fisik maupun mental, dan juga terornya dari dukun-dukun yang jahat, juga dari makhluk-makhluk astral penunggu daripada kampung tersebut. Kali ini saya bersama salah satu mahasiswa, siapa Mbak namanya? Hana. Ya. Bersama Mbak Hana ingin menguak lebih jauh lagi sebenarnya apa sih yang terjadi di kampung ini, dan awal mulanya kok sampai ada mahasiswa yang sampai kesurupan, bahkan hampir meninggal, sahabat. Dan perlu sahabat ketahui juga bahwasanya di kampung setan ini, bisa dikatakan kampung setan, sahabat, itu dahulu juga pernah ada sekelompok mahasiswa yang KKN. Kelompok mahasiswa tersebut berjumlah 7 orang, sahabat. Dan yang tragisnya, 6 orang daripada mahasiswa yang KKN tersebut menghilang secara misterius, sahabat. Hanya 1 yang masih hidup dan diketemukan oleh masyarakat. Tetapi saat diketemukan, mahasiswa tersebut mengalami depresi yang berat, mengalami hilang ingatan, bisa dikatakan seperti orang gila. Dia lupa sekali sama jati dirinya, sama keluarganya maupun sama teman-temannya, sahabat. Mungkin dari cerita tempo dulu itu saya mengambil kesimpulan bahwasanya di desa tersebut tidak sembarangan orang boleh melakukan aktivitas apapun, terutama orang luar. Desa tersebut sangat tertutup sekali karena masih kental dengan budaya dan adat istiadat yang mereka junjung tinggi. Bahwasanya orang luar itu menurut mereka membawa dampak yang negatif terhadap kelangsungan daripada kampung tersebut. Mereka berpendapat bahwa jika ada sekelompok orang luar beraktivitas di dalam kampung tersebut, mereka beranggapan bahwa nanti di kampung tersebut akan mendapatkan sial, sahabat. Jadi di kampung tersebut sangat sangat mistis dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah dipegang daripada leluhurnya, sahabat. Baik, sahabat, kita langsung saja bertanya pada Mbak Hana tentang kronologisnya kok sampai bisa terjadi seperti ini, sahabat. Baik, Mbak Hana, selamat malam. Malam. Saya mau bertanya-tanya, Mbak, tentang aktivitas sampean di kampung ini bersama rekan-rekan sampean yang melakukan KKN. Awal mulanya itu gimana kok sampean sampai memilih kampung ini sebagai tempat penelitian atau bukan KKN, bisa dikatakan gitu ya, Mbak? Ya, apa alasan Anda kok menjadikan tempat ini sebagai objek KKN? karena kami di sini kan dari kampus ada batasan waktunya. Jadi saya dan tim saya sepakat untuk memilih tempat desa ini untuk KKN gitu. Iya. Atas kesepakatan bersama. Setelah itu dari kampus kami turun ke lapangan, ke wilayah desa sini untuk meneliti sebagai tugas KKN kami. Jadi kami izin ke kantor kepala perangkat desanya. desa ya. Oke.
Tetapi untuk warga yang di daerah sini, Iya. kami tidak begitu paham untuk izin-izinnya gitu Pak. Ya. Berarti Itu dari kalau kesalahannya kami. Ya. berarti kalau dari perangkat pemerintahannya sendiri sudah mengizinkan ya Sudah Mbak, mengizinkan. kalau kelompok Anda melakukan KKN di sini. Tapi untuk masyarakatnya sendiri atau tetua-tetua yang dituakan di kampung sini sampean tidak tahu ya. Tidak sehingga tahu, ya. sehingga sampean tidak sempat meminta izin gitu ya, Mbak. Ya, dan sempat juga kami tidak terlalu mempelajari sosok desa ini seperti apa. Adat gitu istiadatnya sebelumnya. seperti Iya, apa betul. gitu ya, Mbak. Pada Apakah saat ini kan termasuk malam terakhir Pak. Oh, Jadi gitu. kami di sini barulah teman kami salah satu ya dia ada tragedi seperti itu ya? ia bercerita tentang pengalamannya dia selama beberapa hari kita menjalankan KKN di wilayah sini gitu. Seperti sering diganggu karena saya sendiri kan tidak percaya Iya, dengan benar, hal-hal benar. yang seperti makhluk halus seperti itu. Karena saya yakin juga sama ketua tim juga Mas Wahyu bahwa kita sudah izin dari Pihak kepala pemerintah desa, di sini iya, ya? kepala desanya. Jadi saya pikir ya aman-aman saja gitu. Dan mungkin perilaku untuk dia sendiri, saya pikir awalnya Ya. itu karena dia Keletihan. sendiri kecapean. Karena dia ini aktif Mas. Oh, gitu. gitu. Di KKN ini dia sendiri aktif orangnya gitu. Iya. Kalau nggak salah, sampean juga sampai terkena serangan daripada itu ya, dukun yang ada di sini juga kayaknya. Iya, pada saat dibantu sama mas-mas tadi, iya, saya sempat juga diserang, tapi saya juga tidak merasa yang seperti gimana Mas. Berarti sampean nggak sadar kalau waktu itu sampean nggak sadarkan diri, sampean pingsan gitu waktu itu. Nggak Sadar sampean ya. Hanya pada saat itu terakhir saya komunikasi itu kan teman saya dia itu sudah sakit sesak. Pernafasannya seperti dicekik gitu kan? Iya, sedangkan di situ mbah-mbahnya itu masih ketawa-ketawa dan bilang inilah akibatnya. Jadi Ini sampean tidak tersulut dengarkan, emosinya gitu ya. tidak mendengarkan kata-kata saya bahwa di sini KKN-nya inilah akibatnya KKN. Saya tetap bersikukuh untuk ya kita KKN ini tujuannya baik gitu loh Mas. Gitu. Iya, iya. Sampai mengedukasi masyarakat juga Ya, gitu untuk ya. penelitian untuk di wilayah desa sini juga gitu Mas. Hmm. Akhirnya saya sempat debat sama mbahnya itu, Iya. ya saya nggak tahu setelah itu kejadiannya apa. Di samping Anda belum meminta izin kepada Oke. tetua-tetua yang dituakan di sini, apakah pernah rekan sampean melakukan hal-hal yang mungkin, maaf tanda kutip, melanggar asusila? Kalau seperti itu saya pikir sih saya sejauh ini belum menemukan sih Mas, ya untuk Iya. yang melakukan asusila sendiri gitu. Karena memang seperti dia yang diganggu, memang kondisi fisiknya memang lagi capean Lagi gitu. drop. Terus dengan asumsinya si Sandra Hmm. bahwa ada makhluk-makhluk ini, saya sebenarnya antara percaya dan tidak percaya gitu loh Mas. Oh ya, teman sampean yang bernama Sandra itu kan memang indigo ya, kata teman-temannya ya. Dia bisa melihat makhluk-makhluk astral yang ada di sekitaran sini. Jadi yang awalnya tahu kalau ada serangan daripada makhluk-makhluk astral yang ada di kampung ini ya si siapa namanya tadi temannya? Iya, Yang si indigo. Sandra Si Sandra itu ya. Berbicara tentang makhluk-makhluk Mm-mm. astral, tapi karena kami tidak merasa terganggu, Iya. tidak merasa diganggu maksudnya Mas, dan tidak juga melihat makhluk-makhluk seperti itu. Jadi ya kenapa gitu loh, apa salahnya kita KKN di sini gitu loh. Si Benar. Dea kan hanya terlihat kecapean gitu loh Mas. Iya, iya. Iya. Terus sampean apa pernah mendengar, Mbak? Pastinya kan sebelum sampean melakukan KKN di sini sampean mensurvei dulu kan informasi tentang tempat yang mau Anda tempati untuk KKN. Kan di sini terkenal kampung
kampung dukun santet di sini itu. Dan juga ada ada sebuah cerita yang viral di masyarakat sekitar bahwasanya dulu itu ada pernah 7 orang mahasiswa melakukan KKN di sini. Mereka itu hilang 6 orang dan hanya 1 yang hidup, itu pun diketemukan dengan keadaan yang sangat mengenaskan, hilang ingatan. Dan hilangnya daripada mahasiswa tersebut itu tidak serta-merta hilang, Mbak. Ada sebabnya, ada masalahnya. Informasi yang kami terima dari masyarakat setempat bahwasanya mahasiswa yang melakukan KKN waktu itu ada yang berbuat asusila gitu. Jadi makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di tempat itu merasa merasa dihina. Jadi mahasiswa tersebut hilang secara misterius. Apakah Anda nggak mendengar kisah itu? Untuk yang kisah itu ya Mas ya, Ya. saya sendiri pribadi tidak pernah mendengar dan tidak mencari tahu tentang wilayah desa sini. Makanya saya juga tidak paham tentang sesepunya gitu loh Mas. Ya. Jadi memang waktunya untuk KKN ini sudah benar-benar mepet karena saya sendiri kan sudah cuti 2 semester gitu Mas. Ya, jadi memang harus selesaikan tugas ini. Dan pada saat di pemilihan tempat lokasi KKN-nya sendiri, ya sudah, saya waktunya mepet, jadi saya setuju Ambil untuk aja, wilayah ya. sini. Dan kebetulan juga tim juga setuju gitu lah Mas. Iya. Ya. Tapi Anda apakah nggak sadar bahwa dengan Anda melaksanakan tugas kuliah di sini itu gimana ya? Sangat membahayakan daripada Anda dan teman-teman Anda sendiri. Kalau saya pribadi ya Mas ya, bahaya itu ada di mana-mana. Ya, yang penting percaya sama Tuhan gitu. Ya. Dan selalu berdoa dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar asusila dan ya mungkin ya bukan mungkin tapi memang di sini karena kita KKN di sini tidak izin untuk sesepuhnya, yaitu memang untuk etika sopan santunnya harus Buat pelajaran. buat pelajaran gitu Pak. Iya. Terus gimana sekarang Mbak nasibnya teman sampean yang pingsan kemarin, yang sempat beberapa kali kerasukan daripada penguasa gaib kampung ini? Kayaknya kan seperti kecekik, terus di detik-detik akhir sepertinya kritis sekali itu. Gimana sekarang nasibnya? Kalau sekarang teman saya Dea, alhamdulillah sudah sehat pulih. Sudah mendingan? Ya, sudah pulih. Mas Wahyu, itu kan juga nggak percaya ya tentang mistis itu, tentang hal-hal gaib nggak percaya gitu. Iya. Tapi setelah terjadi, Sama Mas Kelvin juga tidak percaya. rata-rata nggak percaya ya Iya. mahasiswa mereka. Mungkin dikira karena nggak masuk sama logika gitu. Iya. Terus setelah kejadian yang beruntun, ya kesurupan, ya diserang dukun santet, apa gimana Mbak? Apa sampean sendiri pribadi juga masih nggak percaya kalau hal-hal seperti itu? Dengan adanya kejadian malam ini, saya percaya Mas kalau ada hal-hal seperti Hal-hal santet gaib. atau sakit yang dikirim gitu. Karena tapi saya yakin juga sama Allah karena itu hanya kiriman dari orang-orang oknum Manusia. tertentu ya yang tidak berkenan atau menyukai begitu. Ya kalau Dengan seperti itu kan yakin dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Seperti malam hari ini kita ditolong sama Bapak eh, yang tadi sudah menolong kita di lapangan gitu, Timnya Pak. Gus Idris. Ya, yang sangat berakti. Untuk malam ini kami tidak tahu jadinya tim kami ini seperti apa kalau tidak ditolong gitu loh. intinya kita nggak perlu takut sama yang namanya santet ataupun dukun santet Kak. Seperti yang Anda bilang tadi, selagi kita masih percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita masih dapat perlindungan dari Tuhan. Dan
saya di sini juga tetap akan mensupport sampean bersama teman-teman sampean untuk menyelesaikan tugas sampean di sini, dan semoga juga sampean bisa bermanfaat bagi kampung ini. Jadi saya pribadi mendukung, silakan teruskanlah, nanti kita yang membackup dari belakang. Gimana Mbak? Apakah Anda masih semangat atau udah down ini? Dengan kondisi seperti malam pada hari ini, saya masih merasa semangat Mas, karena teman-teman sendiri seperti dia sendiri, dia masih juga bersemangat Mas. Nah, untuk Sandra sendiri, Mas Wahyu, Mas Kelvin, untuk menyelesaikan tugas KKN ini masih bersemangat untuk sampai selesai. Selesai ya Mbak? Di akhirnya. Baik, semangat anak muda sahabat, harus tetap semangat meskipun banyak ujian, banyak rintangan yang dihadapi, banyak tekanan dari sana sini, banyak musibah, tapi mereka tetap semangat menyelesaikan tugas mereka di sini. Diacungi 2 jempol sahabat. Baik sahabat, saya juga minta doanya daripada sahabat semuanya, sahabat GIF yang ada di manapun berada. Semoga yang pertama, tugas daripada teman-teman yang lagi KKN di desa ini semoga diberi kelancaran dan semoga diberi keselamatan. Dan saya juga mohon doanya dari sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Di sini saya juga membackup daripada teman-teman mahasiswa ini. Jadi teror baik dari dukun santet ataupun makhluk-makhluk jahat yang ada di sini juga meneror kita. Secara otomatis juga begitu sahabat. Baik sahabat, mungkin cukup di sini apa yang bisa kita informasikan kepada sahabat GIF semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kurangnya, sebagai manusia biasa saya pasti banyak kekurangan dan khilafan. Mohon maaf ya sahabat GIF. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.